bahwa kita ingin mengenalkan diri kita kepada dunia. Jadi supaya seluruh dunia tahu bahwa kita itu ada. Supaya Elon Musk tahu bahwa kita itu menghirup oksigen seperti Elon Musk menghirup oksigen melalui hidung, seperti itu. Nah, agak berlebihan ya, tapi intinya dengan, kita melakukan digital presence ini, profil yang kalian miliki lebih dicari. Terus kalian juga bisa lebih, membuka peluang karir lebih banyak, menambah networking dan, kalian juga bisa, mencari informasi perusahaan, wawancara, hiring managers, dan lain sebagainya. Karena kan pasar kerja sekarang itu semakin kompetitif ya. Jadi, job seeker itu dituntut untuk lebih berkompetisi dengan ratusan atau mungkin jutaan kandidat lain yang lebih tinggi kualifikasinya. Oleh karena itu teman-teman harus stand out, salah satunya memiliki digital presence yang terbaik. Jadi, tujuannya supaya kalian, tidak hanya mencari pekerjaan, tapi mungkin pekerjaan itu yang akan datang kepada diri kalian. Nah, gimana caranya untuk memunculkan digital presence? Kalian bisa menggunakan sosial media maupun job board. Sosial media ini misalkan LinkedIn atau GitHub atau mungkin YouTube, Twitter dan lain sebagainya yang kalian gunakan sebagai, satu, sosial media apa ya, profesional kalian. Yang mencantumkan atau menunjukkan, profesionalitas kalian. Dan selanjutnya ada juga job board. Job board ini misalkan, di Coding Jobs, kemudian, Jobstreet, dan lain sebagainya. Intinya di job board ini kalian bisa memasang, sama seperti LinkedIn ya sebenarnya, di job board ini kalian bisa memasang profil yang bagus, sehingga perusahaan bisa mencari kalian. Nah, untuk di sesi kali ini kita akan lebih membahas terkait LinkedIn, teman-teman. Sudah punya LinkedIn semua kan ya? Coba, mungkin masih ada yang belum punya LinkedIn mungkin? Sudah punya semua ya berarti ya? Oke. Oke, bagus sih kalau sudah punya semua. Jujur aku waktu seusia kalian kayaknya waktu itu belum punya LinkedIn dan baru membuat LinkedIn karena, ikut program Kampus Merdeka jadinya, membuat LinkedIn karena ada tugas. Yah, jadi bagus kalau teman-teman, sudah aware terkait LinkedIn dan bahkan sudah memiliki LinkedIn dan bahkan mungkin beberapa dari kalian juga sudah aktif bersosial media terutama di LinkedIn. Kalian sudah sharing experience kalian mungkin di coding ataupun di kuliah. Kalian sudah, membagikan, sertifikat-sertifikat yang kalian dapatkan di coding. Ini, bisa menjadi sebuah digital presence yang sangat akurat. Nah, selanjutnya ada sebuah video nih teman-teman, untuk tips, LinkedIn seperti itu. Hai, so aku bakal share mengenai tips aku untuk menggunakan LinkedIn agar bisa sering di-approach duluan oleh HR. Dan ini tipsnya super duper beginner friendly. Dicek ya. Saya bagian pertama pastikan profile picture kalian itu profesional dan juga formal. Jangan pakai foto selfie gitu dan akan lebih baik kalau memang latar belakangnya itu bisa polos. Nah, kemudian adalah di bagian headline ini. Di headline ini kalian bisa feature misalnya title kalian sekarang, posisi, ataupun misalnya kalian ini mahasiswa berapa sih di jurusan apa. Bisa juga buat flexing, misalnya kalau kalian menang juara satu mahasiswa berprestasi atau apalah, bisa di-mention juga di atas ini. Next, ini banyak banget orang yang belum pakai fiturnya. Kalian bisa menggunakan fitur di bawah itu yaitu open to. Ini biar recruiter tahu kalau kalian itu bisa di-approach untuk suatu posisi. Nah, pas kalian udah klik itu, kalian bakal diminta untuk fill in beberapa informasi untuk menunjang pencairan recruiter kepada kalian. Dan juga banyak banget pilihan, entah kalian pengen remote working, ataupun misalnya pekerjaan magang, pekerjaan full time tuh bisa dipakein filter di bawah ini. Next tips aku adalah untuk melengkapi profile about ini atau semacam summary tentang diri kalian. Ini kalian bisa jelasin mungkin beberapa pengalaman kalian, ada achievement ataupun kegiatan kalian tuh dulunya aktif di mana, dan juga bisa point out career aspiration kalian di sini. Nah, next untuk session experience juga jangan ditinggalkan sendirian. Kalau kalian memang mungkin belum ada pengalaman kerja, bisa juga taruh pengalaman magang, pengalaman organisasi, pengalaman volunteer di bagian experience ini. Dan jangan lupa juga dilengkapi mengenai experience kalian in detail apa aja sih job desk kalian. So, itu dia tips aku. Hopefully itu bakal membantu kalian dalam menemukan pekerjaan baru. Good luck!
Oke, itu tadi ada tips-tips dari, TikTok ya terkait, bagaimana kalian membuat LinkedIn yang, bagus, beginner friendly. Aku share lagi, nah nanti aja deh di akhir ya. Nah, yang kedua ini ada LinkedIn tips dari aku sendiri. Yang pertama kalian bisa menggunakan headline yang informatif seperti tadi ya, misalkan kayak, seorang, eee, apa ya, mahasiswa atau fresh graduate dari, jurusan IT yang sedang mencari, pekerjaan di bidang apa apa apa, seperti itu. Supaya, headline ini diusahakan sesuai dengan role atau, hal yang kalian minati seperti itu. Karena headline ini kan satu hal yang dibaca pertama kali oleh recruiter. Jadi kalian bisa menuliskan keyword yang menceritakan ketertarikan atau keahlian kalian dalam suatu bidang. Kemudian, tadi ya sudah disinggung juga foto profil yang digunakan itu casual gitu, casual tapi masih terlihat profesional, supaya memiliki impresi yang baik seperti itu. Nah, ini contohnya ya headline, informatif. Ini dia adalah in-house legal recruitment, seperti itu. Jadi dia menuliskan dia open to work. Nah, kemudian, ini foto profilnya ya, kasual namun, profesional seperti itu. Misalkan dus-nya itu, gunakan, apa ya, gaya yang, tetap terlihat profesional seperti itu, jangan selelean, cengengesan kayak gitu. Kemudian tips yang ketiga yaitu summary yang menarik. Karena summary ini kan mengenai personalitimu. Kamu bisa menulis apa yang sudah kamu capai secara ringkas. Kemudian kamu bisa menginformasikan juga hal-hal yang membuat kamu menonjol. Usahakan summary ini seperti sedang storytelling terkait apa yang kamu miliki dengan mencantumkan kelebihan-kelebihan kamu. Dan yang keempat yaitu melengkapi portofolio, mulai dari pendidikan, pekerjaan, skill, dan lain sebagainya. Eee, karena kan di LinkedIn itu juga ada field untuk, diisikan, terkait riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, terus, skill seperti itu. Eee, dan kalau misalkan saat ini kamu, kuliah, bisa menuliskan nama universitas, kemudian, perkiraan kira-kira tahun kapan lulusnya. Dan jangan ragu juga untuk mencantumkan skill kalian, baik dari hard skill maupun soft skill. Dan, cantumkan aja sebanyak-banyaknya karena, hal ini akan berpengaruh dalam pencarian recruiter. Kemudian yang kelima yang perlu di-highlight adalah, rekomendasi atau testimoni dari kolega, rekan kerja, teman, manajer, bahkan dosenmu sendiri. Nah, ini kan kalian akan, membuat sebuah proyek ya. Nah, nanti proyek itu kalian bisa juga di-upload di LinkedIn, di-share di LinkedIn hasil dari proyek yang hasil dari proyek yang kalian buat dan kalian bisa, meminta rekomendasi atau, testimoni dari teman satu tim kalian. Kalian bisa saling merekomendasikan, bahwa si, A ini orangnya begini begini begini, kayak gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan. Dan tidak hanya mengoptimalkan pada bagian-bagian, yang ada di LinkedIn, tapi kalian juga harus memperluas koneksi supaya, bisa membuka peluang atau prospek baru dalam menapaki karir, seperti itu. Misalkan kalian berkoneksi dengan profesional yang, ada di bidang yang kamu inginkan, atau recruiter yang berada di perusahaan yang kamu targetkan dan lain-lain. Hal ini, supaya kalian bisa catch up dengan, yang terjadi di network kalian. Dan yang ketujuh ini, posting konten yang menarik dan, bermanfaat agar, eee LinkedIn-mu ini memiliki dampak yang positif dan bisa menjadi digital presence, bisa menjadi, semacam artefak jika orang-orang melihat bukan artefak ya, kayaknya terkesan kuno ya kalau artefak. Kayak sebuah bukti bahwa kalian ini memiliki skill yang bagus seperti itu dan itu ditunjukkan dari, postingan kalian. Kalian bisa menceritakan, apa, pencapaian kalian dan apa yang kalian pelajari dan lain sebagainya. Karena jika kalian meningkatkan engagement dari profil LinkedIn kalian, tentu saja akan lebih banyak orang-orang yang hadir ke profil LinkedIn kalian.
Berkoneksi dengan Kak Rara, boleh. Sebenarnya aku juga masih membangun LinkedIn nih teman-teman, dari apa yang aku pelajari hari ini juga aku akan, membuat supaya LinkedIn-ku jadi lebih baik. Oke, jadi kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Nah ini tadi contohnya foto, ini contoh dari summary yang baik ya, jadi tidak perlu banyak-banyak juga, yang penting bisa, apa ya, bisa, menggambarkan dan storytelling, menceritakan keahlian-keahlian yang kalian miliki, seperti itu. Terus ini portofolionya juga bisa dilengkapi, apa yang kalian lakukan dari experience kalian, kemudian dari rekomendasi kalian, tadi ini experience maupun pendidikan dan, skill gitu ya. Atau mungkin memang portofolio yang kalian miliki, hasil dari portofolionya juga bisa diunggah di LinkedIn. Dan kemudian rekomendasi, ini kalian bisa mengajukan rekomendasi dari seseorang, entah dari sesama teman, kolega, maupun dari atasan, dari dosen juga. Nah, ini terkait dengan koneksi. Tadi kan sudah dibahas ya. Nah, kita mendengarkan lagi pembahasannya. Tips main LinkedIn supaya dapat koneksi yang oke-oke. Pertama, kalian harus tahu dulu apa tujuan kalian main LinkedIn. Misalnya nyari kerja, nyari partner bisnis, nyari mentor, atau ya sekedar berkoneksi aja. Langkah kedua, kalian cari koneksi orang-orang yang nyambung sama tujuan kalian. Ini gue kasih contohnya. Misal karena kita suka Indomie, kita pengen punya kenalan orang Indofood. Ini aku klik PT Indofood. Nah, ini kalau kita klik people, bakal keluar orang-orang yang udah kerja di PT Indofood. Kalian liatin jabatan mereka satu-satu, cari yang kira-kira jabatannya tuh nyambung sama kalian, terus kalian connect deh. Karena aku suka branding, kayaknya aku cocok nih sama Stephanie, brand manager. Ini kalian bisa add note juga. Nah, aku bisa cocok juga nih sama Nadia karena dia juga specialize in marketing. Connect. Jadi link ini tuh bukan cuma buat connect sama orang-orang asal ya. Follow buat tips lainnya. Oke, itu tadi ya, untuk mengoptimalkan, koneksi kalian. Dan selanjutnya ini adalah memposting konten yang menarik dan bermanfaat. Misalkan ini dari Iqsyal Maulana, dia sharing pengalaman selama 1 semester ketika mengikuti SIB di coding. Nah, dia menceritakan detail-detailnya apa yang dia, pelajari dan tentu saja, eee, dalam hal yang positif ya, karena ini mewakili profesionalitas kalian, seperti itu. Oke, secara recap, personal branding ini adalah, hal yang penting bagi seorang fresh graduate untuk mencari pekerjaan dan membangun bisnis. Jujur, otentik, dan konsisten, merupakan kunci dari keberhasilan dalam membangun personal branding. Dan personal branding dapat eee, diimplementis diimplementasikan melalui berbagai cara dan media, salah satunya tadi ya melalui digital presence, dan yang terakhir, mengembangkan personal branding ini tidak dapat dilakukan secara instan. Aku mau satu share video lagi nih teman-teman, ini menurutku menarik banget dari Vina Mulyana. Sebelumnya mungkin teman-teman tahu kan ya Vina Mulyana? Atau ada yang nggak tahu nih Vina Mulyana? Tahu semua ya? Oke, tahu Kak. Oke, karena tahu semua mungkin aku tidak perlu, memberi pengantar ya. Tapi Vina Mulyana ini adalah seseorang yang memiliki, ini, HRD betul, dia adalah seorang HR di sebuah perusahaan BUMN atau sebenarnya sekarang itu perusahaan penambangan kalau tidak salah. Jadi dia juga share bagaimana orang-orang bisa, mendapatkan pekerjaan dari kacamata dia yang seorang HR, seorang yang biasanya emang, merekrut orang lain seperti itu. Oke, ini penting ya teman-teman untuk disimak. Salah satu contoh dari, eee, apa namanya, salah satu contoh LinkedIn yang Oke punya. Kayaknya perlu aku reload deh. Pengen
yang LinkedIn menarik biar bisa budget tawaran kerja atau keterima kerja di luar negeri? Jadi ini ada profil LinkedIn-nya Ardani. Ardani ini lahir besar di Indonesia sampai kuliah, tapi sekarang kerjanya di luar negeri. Dia dapat tawaran kerja di sana gara-gara LinkedIn-nya. Pas aku lihat, ya wajar sih bisa ditawarin karena emang bagus banget profil LinkedIn-nya. Nih, di bagian headline dia tulis 3 poin penting, ngasih tahu posisi atau latar belakangnya apa, pendidikan terakhir, sama nilai plus diri dia, kayak sertifikasi dari skill tertentu. Terus di bagian about, Ardani ini nulis part ini jadi 3 bagian juga. Yang pertama highlight dari karir atau pengalaman, paragraf 2 tulis project atau portofolio yang pernah dikerjain, dan paragraf terakhir dia cerita tentang aspirasi karir yang dimiliki. Dan jangan lupa juga aktifin top skills karena ini bakal bantu profil kamu menonjol dibanding yang lain. Nah terus kita masuk ke pengalaman. Kalau kamu lihat pengalaman Ardani ini, semua pengalaman dia di LinkedIn pasti ngelampirin media kayak foto, link, atau video sebagai dokumentasi dari pekerjaan yang telah dilakukan. Ini bisa bikin LinkedIn kamu juga lebih stand out. Jangan lupa juga di tiap pengalaman kamu masukin skill dan deskripsi yang singkat tapi tetap padat dan berisi. Di bagian pendidikan, dia masukin kompetensi teknikal yang dipelajari waktu kuliah. Makin nyambung sama pengalaman, makin bagus. Terus ada juga bagian sertifikasi. Ini berfungsi untuk ngasih tahu apa aja pendidikan non formal yang pernah diikuti. Dan buat kamu yang kerja di bidang seni, desain penerbitan, ataupun di bidang tech, masukin project yang pernah kamu kerjain di profil LinkedIn bisa buat kamu lebih menarik. Hal-hal kayak gini juga yang jadi perhatian lebih kalau kamu mau kerja di luar negeri. Oke, itu tadi tips dari Vina Mulyana. Mungkin sebelum kita cek juga, bagaimana, LinkedIn dari teman-teman di sini,